Welcome to Cuap-Cuap Kelda Says Playlist. Bisa cuap, bisa cuan. Ini adalah episode pertama Kelda. Dan di episode pertama ini adalah episode rentetan yang nanti akan bakal lumayan panjang mungkin ya. Akan membahas mengenai asuransi. So langsung aja ya. Nah, zaman dulu itu kayaknya banyak orang yang belum sadar ya tentang pentingnya asuransi gitu. Kayaknya masih banyak yang anti, masih banyak yang merasa nggak perlu nih asuransi gitu. Tapi karena pandemi ya kan, jadi semua orang tuh sadar, oh iya ternyata asuransi itu penting. Jadi di zaman now sekarang ini banyak orang yang sudah sadar betapa pentingnya asuransi. Tapi di satu sisi, banyak juga orang yang tidak mengerti secara benar, secara betul produk asuransi apa sih yang dibutuhin oleh orang tersebut, atau oleh nasabah, atau oleh kita gitu, atau oleh Kelda misalnya. Kita cuma asal join aja tanpa tahu apa sih itu asuransi. Nah, jadi kita akan kupas bersama di sini. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih itu asuransi? Mari kita lihat. Nah, menurut KBBI, asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, kalau di dunia asuransi itu premi ya kita dengernya, dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Nah, simpelnya ya, sederhananya, jadi asuransi itu perjanjian antara nasabah itu kita dengan perusahaan asuransi yang kita tunjuk dan kita percayai ya. Kewajiban kita sebagai nasabah itu adalah membayar premi, dan kewajiban perusahaan adalah menanggung sesuai dengan apa yang ditanggung di perjanjian tersebut. Ya, asuransi itu nggak hanya bicara tentang asuransi kesehatan, tapi misalnya asuransi mobil, maka yang ditanggung, yang diasuransikan itu adalah benda mobil tersebut. Atau mungkin asuransi rumah, maka yang ditanggung atau yang diasuransikan adalah rumah tersebut. Ya, dengan persetujuan ya kita sebagai nasabah membayar premi gitu guys. Sampai sini paham atau enggak? Komen ya, jangan lupa komen. Oke? Nah, Kelda kali ini tuh akan fokus ke pembahasan asuransi yang mengenai asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi atau tabungan dana pendidikan, atau asuransi unit link. Nah, sebelum kita terlalu jauh nih pembahasannya, kenapa sih kalau agen asuransi itu title-nya di LinkedIn atau di mana gitu keren kayaknya, Financial Planning Advisor atau Financial Consultant gitu. Kok kayaknya keren banget ya, padahal bahasa Indonesianya sebenarnya mereka itu adalah agen asuransi. Contohnya Kelda. Kok mereka bisa sih dinamakan sebagai Financial Planning Advisor? Wah, perencanaan keuangan, konsultan keuangan gitu. Kok bisa gitu? Padahal mereka kan jualan asuransi. Nah, poinnya di sini adalah seorang agen asuransi, seorang Kelda juga sebagai agen asuransi itu tidak hanya menjual produk. Kalau agent yang benar ya, aku nggak bicara tentang agent yang di luar sana. Kalau agent yang benar itu kita merencanakan keuangan nasabah dengan baik. Oke? Nah, ini aku kutip dari Kompasiana tahun 2015, Ini mengenai piramida keuangan. Nah, kalian bisa lihat di piramida keuangan tersebut itu ada fondasi atau dasar yang harus diperhatikan. Ya. Nah, dasar fondasinya itu udah pada benar atau belum nih? Kalian harus cek ya. Semua dari kalian yang menonton, para penonton YouTubersku harus jadi orang yang pintar, harus jadi SDM yang pintar-pintar. Oke, kita bahas dari paling bawah dulu. Oke, kalau dari paling bawah kita lihat di situ ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ya berbicara mengenai kebutuhan kita sehari-hari. Entah itu makan, entah itu minum, pakaian, ya pakaiannya yang sewajarnya ya, yang kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan sehari-hari.
Lalu ada proteksi keluarga. Proteksi keluarga ini tuh juga berbicara mengenai asuransi kesehatan gitu. Ada dana darurat. Dana darurat itu juga perlu. Jadi kalian nih sebagai milenial, sebagai anak-anak zaman now atau udah sama nih kelahiran 90 kayak udah 90-an. Nah, itu kita harus punya berapa persen dari income itu disisihkan untuk dana darurat. Seandainya ya namanya dana darurat itu kita nggak bisa memprediksi bakal dipakai untuk apa ya, untuk hal-hal yang darurat gitu. Terus ada dana pendidikan dan dana pensiun gitu. Pendidikan dan dana pensiun ini biasanya dari asuransi dan dari bank itu juga punya produk-produk tertentu. Kalau dana pendidikan tuh biasanya nabung nih, nanti per anak umur berapa keluar biaya berapa untuk misalnya nabung 10 tahun. Oh ya, 10 tahun lagi anak saya kuliah. Jadi ada dana yang keluar dicairkan gitu. Dana pensiun juga sama ya. Jadi selama kita produktif, selama kita bekerja, itu ada dana yang disisihkan dari gaji atau dari income kita untuk nanti dana pensiun. Karena ketika kita sudah pensiun, itu kita tidak akan seproduktif sekarang. Oke, lalu warisan. Nah, warisan ini pastinya juga ada di asuransi, jelas. Bisa juga dikatakan sebagai UP jiwa atau uang pertanggungan jiwa. Jadi kalau misalnya nasabah meninggal, maka akan ada warisan yang biasanya berupa uang cash untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena kan keluarga yang ditinggalkan ini tanggungannya banyak nih. Misalnya seorang ayah meninggal, maka meninggalkan misalnya seorang ibu dan juga 2 orang anak. Nah, gimana tuh? Posisinya adalah ayah yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga atau menjadi mesin ATM di keluarga gitu. Nah, itu harus diprediksi dari sekarang. Itu pentingnya asuransi, guys. Nah, kenapa di bagian bawah ini itu dikatakan proteksi keuangan atau bisa juga dibilang income, proteksi income dari pemasukan kalian. Karena memang produk-produk yang tadi Kelda sudah jelasin secara singkat itu memproteksi keuangan kalian. Ya, contohnya misalnya nih ada anggota keluarga. Anggap tadi ada ayah ya, sekarang ibunya sakit di rumah sakit, seorang istri nih. Butuh biaya rawat inap 200 juta. Seorang istri ini tidak memiliki asuransi kesehatan yang bisa mengcover sampai 200 juta itu. Maka seorang ayah dan keluarga-keluarga yang lain mungkin juga akan membantu nih urunan untuk biaya rumah sakit 200 juta ini. Atau mungkin bisa jadi jual aset. Bayangin ya, jual aset, jual apa misalnya mobil, sampai jual mobil demi menutupi biaya rumah sakit. Sampai jual rumah misalnya demi menutupi biaya rumah sakit ini. Nah, bayangkan jika pada awalnya si istri ini sudah memiliki proteksi kesehatan yang bisa mengcover 200 juta biaya rumah sakitnya. Kita memang gak ada yang tahu kan ke depannya gimana ya, namanya asuransi kita tujuannya adalah sedia payung sebelum hujan gitu. Maka dari asuransi itu nggak akan mengurangi aset yang kita punya gitu. Jadi kita juga nggak akan mengurangi aset atau income dan juga tidak menambah hutang. Hati-hati ya, yang punya utang, ayo diingat. Jangan lupa dibayar guys, dan jangan lebih galak kalian ya. Nah, lanjut sampai sini kalian sudah paham belum sih tentang prinsip dasar asuransi? Kalau misalnya belum paham, bingung, kalian boleh komen di bawah, kasih pertanyaan supaya nanti di episode berikutnya Kelda bisa bahas dari pertanyaan-pertanyaan itu. Atau misalnya kalau jawabannya itu simple, Kelda bisa langsung jawab di kolom komen bawah karena Kelda selalu rajin banget ngecek notifikasi YouTube Kelda. Jadi jangan sungkan, oke? Next episode kita akan bahas lanjutan dari episode 1 ini. Yang sekarang dipelajari dulu, diulang-ulang supaya kalian gak bingung, atau sebisanya Kelda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di komen bawah ini. Jangan lupa buat subscribe, like, follow IG Kelda Gio buat support kita, dan salam cuap, salam cuan. See you!